Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 pada mata kuliah Kimia Organik 2 izin mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu mengenai spektrofometri inframerah yang beranggotakan Devi Alfia, Kurnia Rumdayasari, Nida Zahratunisa, Dila Fikri Fadilah, Nadia Salisa, dan saya Zulfa Nindiatama. Nah, untuk materi yang pertama mengenai vibrasi molekul yang akan disampaikan oleh Saudari Devi. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada Zulfa. Nah, untuk yang pertama yaitu vibrasi molekul. Vibrasi molekul hanya akan terjadi bila suatu molekul terdiri dari 2 atom atau lebih. Untuk dapat menyerap radiasi inframerah, vibrasi suatu molekul harus menghasilkan perubahan momen Dwi-kutub. Momen Dwi-kutub ditentukan oleh besarnya perbedaan muatan dan jarak antara dua inti atom, dengan rumus sebagai berikut. Kemudian, next. Nah, penyerapan radiasi inframerah menyebabkan perubahan energi atau delta E dan dinyatakan sebagai delta E sama dengan H kali V. Dengan H yaitu tetapan Planck dan V merupakan tetapan frekuensi. Hubungan di antara frekuensi dan panjang gelombang atau lambda dinyatakan sebagai V sama dengan C per lambda. Next. Molekul-molekul memperlihatkan dua jenis vibrasi, yaitu stretching atau ulur dan bending atau tekuk. Vibrasi stretching meliputi stretching simetris dan stretching asimetris. Dan untuk vibrasi bending meliputi scissoring atau deformation, wagging, twisting, dan rocking. Kemudian, next. Nah, vibrasi stretching sendiri merupakan pergerakan atom yang teratur sepanjang sumbu ikatan antara dua atom sehingga jarak antara atom dapat bertambah antara dua atom sehingga jarak atomnya bisa bertambah atau berkurang. Pada vibrasi ini terjadi perubahan terus-menerus dari jarak antara dua atom di dalam suatu molekul atau konstan vibrasi antara dua atom sepanjang sumbu ikatan. Vibrasi stretching sendiri meliputi stretching simetris dan asimetris. Nah, untuk vibrasi bending adalah pergerakan atom yang menyebabkan perubahan sudut ikatan antara dua ikatan atau pergerakan dari sekelompok atom terhadap atom lainnya. Terjadi perubahan sudut antara dua ikatan, yaitu tekuk dalam bidang atau in-plane bending, dan tekuk keluar dalam bidang atau out of plane. Nah, keempat dari vibrasi bending itu meliputi scissoring, rocking, wagging, dan twisting. Nah, keempat bidang tersebut hanya mungkin bagi molekul yang memiliki atom lebih dari 2. Next. Makin rumit struktur suatu molekul, semakin banyak bentuk-bentuk vibrasi yang mungkin terjadi. Akibatnya, kita akan melihat banyak pita-pita absorpsi yang diperoleh pada spektrum IR. Nah, bahkan bisa lebih rumit lagi bergantung pada molekul dan kepekaan instrumen. Hukum Hooke dapat membantu memperkirakan daerah di mana vibrasi terjadi dengan rumus V sama dengan 1 per 2 VC akar F kali M1 plus M2 per M1 kali M2. Dengan V merupakan panjang gelombang, V jumlah gelombang maksud saya, dan C merupakan kecepatan cahaya, M1, M2 merupakan massa atom 1 dan 2, F merupakan tetapan gaya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Devi yang telah menyampaikan materi yang pertama. Nah, baik teman-teman, kemudian akan disampaikan materi yang kedua mengenai spektra IR alkana, alkena, dan alkuna.
yang akan disampaikan oleh Nadia. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Next. Alkana ini memiliki serapan yang khas terhadap inframerah. Pita utama yang nampak dalam spektra IR alkana disebabkan oleh stretching CH di daerah 3040 hingga 3010 per cm. Kemudian size ring pada CH2 dan CH3 di daerah 16.000 hingga 17.000 per cm. Untuk rocking CH itu sekitar pada gelombang 650 hingga 1000. Next. Seperti yang terlihat pada gambar berikut ini. Next. Pada spektra yang ditunjukkan oleh bulatan pertama itu merupakan spektra dari gugus C berikatan rangkap 1 dengan H. Kemudian untuk yang bulatan kedua atau spektra kedua itu CH2 yang berikatan dengan CH3. Kemudian untuk spektra ketiga itu CH. Next. Kemudian alkena, vibrasi stretching CH pada alkena terjadi pada panjang gelombang yang lebih pendek dari CH alkana. Ingat bahwa ikatan karbon hidrogen alkena mempunyai sifat lebih kuat daripada ikatan karbon hidrogen alkana. Makin kuat ikatan, maka semakin sukar bervibrasi dan memerlukan energi yang lebih tinggi. Jadi, alkena yang mempunyai paling sedikit satu hidrogen menempel lengkap di daerah 90.040 hingga 3010 cm. Kemudian untuk bentuk stretching C rangkap 2 dengan C itu terjadi di daerah 16.000 hingga 17.000 per cm. Pita ini sangat jelas bila hanya satu gugus alkil menempel pada ikatan rangkap 2. Semakin banyak gugus alkil yang menempel, intensitas absorpsi berkurang karena vibrasi terjadi dengan perubahan momen dipol yang lebih kecil. Untuk alkena yang tersubstitusi C rangkap 2C ini sering mempunyai intensitas yang lebih rendah atau tidak teramati. Next. Seperti yang terlihat pada gambar spektra berikut untuk yang dibulati untuk bulatan pertama itu spektra rangkap 2 CH. Untuk spektra yang dibulati kedua itu merupakan C rangkap 2 dengan H. Kemudian untuk spektra yang ketiga itu adalah rangkap 2 CH. Next. Untuk alkuna ujung memperlihatkan pita stretching CH yang tajam pada 3.300 per cm dan bentuk bending CH yang jelas pada 650 per cm. Kemudian stretching C rangkap 2C itu pada 2100 hingga 2250 per cm. Next. Seperti yang digambarkan pada spektra berikut. Untuk spektra yang dibulati pada bulatan pertama itu rangkap 3 CH. Untuk pada bulatan kedua itu spektra dari gugus C rangkap 3C. Kemudian untuk spektra yang ketiga itu
rangkap 3 CH. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nadia yang telah menyampaikan materi yang kedua. Nah, baik teman-teman, untuk materi yang ketiga mengenai spektra nitril dan nitril alkil, halida, alkohol etat, dan aldehida yang akan disampaikan oleh Saudari Kurnia. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu spektra infrared dari nitril. Nah, gugus fungsi nitril ini terdiri dari ikatan rangkap 3 karbon dan nitrogen dengan satu substituen. Nah, nitril memiliki puncak peregangan C rangkap 3N yang intens dan tajam di dekat 2200 panjang gelombang. Nah, puncak nitril aromatik ini lebih rendah daripada nitril jenuh karena konjugasi. Nitril tidak umum, tetapi keberadaannya mudah dikenali karena intensitas dan posisi puncak peregangan CN yang tidak biasa. Nah, bisa kita lihat tabel di samping, puncak peregangan nitril jenuh berada pada bilangan gelombang 2260 sampai dengan 2240, sedangkan untuk nitril aromatik berada pada 2240 sampai dengan 2220. Selanjutnya. Nah, bisa kita lihat di sini ada gambar spektrum inframerah asetonitril C2H3N, yang mana puncak gelombangnya berada pada 2252. Selanjutnya. Nah, kemudian spektra IR alkil halida. Alkil halida adalah senyawa yang memiliki ikatan CX, di mana X adalah halogen berupa brom, fluor, atau ion. Nah, secara umum, frekuensi getaran CX muncul di bawah 850 sampai dengan 515 bilangan gelombang atau cm pangkat min 1, dan terkadang di luar instrumen IR tipikal dengan 550 cm pangkat min 1, sedangkan regangan CBR muncul pada bilangan gelombang yang sedikit lebih rendah, yakni dari 690 sampai dengan 515 cm pangkat min 1. Nah, di dalam alkil halida terminal, gelombang CH dari gugus CH2X terlihat dari 1300 sampai dengan 1150 cm pangkat min 1. Next. Nah, di sini bisa kita lihat merupakan gambar yang berada di pojok kiri atas merupakan gambar spektrum 1 bromopropana, dan yang berada di pojok kanan atas merupakan gambar 1 kloro 2 metil propana. Nah, bila diperhatikan, CBR atau CCl yang membentang di wilayah CCl pada gambar tersebut membentang di wilayah 850 sampai dengan 515 bilangan gelombang. Mereka juga menunjukkan peregangan CBR atau CCl di wilayah 1300 sampai dengan 1150 bilangan gelombang. Nah, meskipun 1 bromopropana dan 1 kloro 2 metilpropana memiliki spektrum yang hampir serupa, bisa kita lihat gambarnya hampir serupa, namun sebenarnya kedua gambar tersebut atau spektrum tersebut berbeda. Nah, di gambar yang berada di bawah, tengah yang berada di bawah itu merupakan gambar spektrum apabila kedua spektrum tersebut ditumpuk. Jadi memiliki perbedaan yang sangat jelas bahwa di situ perbedaannya berada di wilayah sidik jari. Jika kedua spektrum ditumpuk, pemeriksaan wilayah sidik jari langsung menunjukkan bahwa keduanya berbeda. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kurnia yang telah menyampaikan materi yang ketiga. Nah, baik teman-teman, di sini untuk materi yang keempat mengenai spektra IR alkohol ether dan aldehida keton yang akan disampaikan oleh Nida.
Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini terdapat spektrum alkohol dan eter. Nah, di mana alkohol dan eter ini mempunyai ciri absorpsi inframerah, yaitu karena stretching C rangkap 1 dengan O di daerah 1050 sampai 1200 per sentimeter. Nah, karena pita-pita ini terjadi di daerah spektrum, yaitu yang biasanya itu terdapat banyak pita lain. Nah, maka pita-pita tersebut maka tidak ada manfaatnya untuk didiagnosis. Akan tetapi dari stretching rangkap 1H alkohol, maka yang terjadi di daerah 3.200 sampai dengan 3.600 per sentimeter itu menjadi lebih berguna. Next. Nah, kemudian berikut merupakan grafik dari spektrum alkohol, yaitu di mana transmisi merupakan grafik yang menunjukkan bahwa spektrum inframerah etanol ini terdapat kenaikan dan penurunan. Dari angka bilangan panjang gelombangnya itu dari 4.000 sampai dengan 500. Next. Nah, kemudian di dalam ikatan O rangkap 1H pada alkohol ini akan menyerap pada bilangan gelombang itu sendiri. Dan menyerapnya itu dengan yang lebih besar dari suatu asam, yaitu antara 3.230 sampai 3.550 per sentimeter. Maka absorpsi ini berada pada bilangan gelombang yang lebih besar lagi. Jika alkohol ini tidak mengandung dengan ikatan hidrogen, maka akan sama seperti dalam keadaan gas. Maka di dalam absorpsi ikatan C rangkap 1H ini akan sedikit berada di bawah 3.000 per sentimeter. Dan serapannya juga pada daerah 1.000 dan 1.100 per sentimeter itu salah satunya itu berasal dari ikatan C rangkap 1O. Nah, di sini terlihat bahwa grafik dari spektrum inframerah dari alkohol, di mana spektrum inframerah ini diambil yaitu dari etanol seperti berikut. Next. Nah, kemudian di sini juga sama, yaitu grafik dari spektrum inframerah propanon, itu CH3, CO, CH3 juga. Next. Kemudian pada spektrum keton, yaitu propanon ini akan terlihat hampir sama dengan spektrum ester etil etanoat. Nah, tetapi di sini tidak terlihat serapan O rangkap 1 dengan H. Dan serapan untuk C rangkap 2 dan O itu akan muncul pada daerah 1.700 per sentimeter. Tetapi di sini juga ada serapan yang membingungkan, yaitu di daerah 1.200 dan 1.400 per sentimeter, yaitu yang bisa diinterpretasikan sebagai serapan C rangkap 1O, yang tentu saja tidak mungkin. Maka rangkap ini tidak mungkin ada pada senyawa propanon. Maka fakta ini akan menunjukkan bahwa sebaiknya itu tidak dilakukan interpretasi pada daerah sidik jari. Dan senyawa aldehid ini akan mempunyai spektrum yang hampir sama juga dengan spektrum keton. Next. Nah, untuk spektrum IR aldehid dan keton juga merupakan ciri absorpsi inframerah aldehid dan keton, yaitu vibrasi stretching C rangkap 2O. Maka karena gugus karbonil ini sangat polar, maka stretching ikatan tersebut akan menghasilkan perubahan momen dipol yang cukup besar. Maka dengan perubahan momen dipol tersebut akan mengakibatkan stretching karbonil itu merupakan spektra intensitasnya sangat tinggi. Nah, kemudian akan terjadi pula di daerah spektrum tersebut yang umumnya itu tidak akan diabsorpsi lain. Nah, maka stretching karbonil ini merupakan metode yang dapat diandalkan, yaitu untuk mendiagnosis juga adanya gugus fungsional di dalam suatu senyawa. Next. Nah, di sini terdapat grafik spektrum IR dari botana.
Selanjutnya, baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nida yang telah memaparkan materi yang keempat. Nah, teman-teman, untuk materi yang kelima, yaitu mengenai analisis kualitatif dengan IR, yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Next. Nah, untuk analisis kualitatif dengan infrared, nah dari sini gitu, untuk analisis yaitu digunakan untuk melihat bentuk spektrum ya, dengan puncak-puncak spesifik yang menunjukkan dari jenis gugus fungsional yang dimiliki oleh senyawa, yaitu dengan alat yang bernama spektrofotometer dengan nomor 8.300 sampai atau 8.700 yang merupakan alat yang dapat mengidentifikasi senyawa, baik senyawa organik dan senyawa yang kualitatif dengan cara kualitatif maupun kuantitatif. Dalam kategori yaitu daerah IR dekat 0,7 sampai 2,5 μ. Daerah yang fundamental yaitu 2,5 sampai 5,0 μ. Dan daerah IR yang paling jauh itu 50 sampai 500 μ. Next. Nah, kemudian dari daerah ulur hidrogen, yaitu rentang 3.700 sampai puncak yang dinamakan puncak absorpsi, timbul pada daerah tadi 3.700 sampai 3.100 per cm. Nah, karena vibrasi ulur dari O rangkap 1H atau N rangkap 1H. Nah, ikatan hidrogen menyebabkan puncak itu melebar dan terjadi pergeseran ke arah bilangan gelombang yang lebih pendek. Nah, kemudian yang kedua itu ikatan hidrogen menyebabkan puncak itu melebar dan terjadi pergeseran ke arah bilangan gelombang yang lebih pendek tadi. Sedangkan pada vibrasi C rangkap 1H itu alifatik, timbul pada rentang 3.000 sampai 2.850 per cm. Next. Nah, baik teman-teman, untuk yang kedua pada daerah ikatan rangkap 3, yaitu pada rentang 2.700 sampai 1.850 per cm. Nah, gugus-gugus yang mengabsorpsi itu terbatas seperti vibrasi ulur ikatan rangkap terjadi pada daerah 2.250 sampai 2.225 per cm. Kemudian yang ketiga pada daerah ikatan rangkap 2. Nah, dalam rentang 1.950 sampai 1.550 per cm yang dinamakan vibrasi ulur dari gugus karbonil itu dapat dikarakteristikan pada rentang ini seperti aldehid, asam, aminola, karbonat, dan semuanya yang mempunyai puncak pada 1.700 per cm. Kemudian ada ester, halida asam, anhidrida asam yang mengabsorpsi pada 1.770 sampai 1.725 per cm. Nah, untuk yang keempat dinamakan daerah sidik jari yang berada pada rentang 1.500 sampai 1.700 per cm. Itu memastikan suatu senyawa organik yaitu dengan cara membandingkan dengan perbandingannya. Pita absorpsi disebabkan karena bermacam-macam interaksi. Nah, baik, itu yang dapat saya sampaikan. Baik, teman-teman, untuk materi yang kelima, yaitu analisis kuantitatif dengan IR, yang akan disampaikan, untuk materi yang keenam, analisis kuantitatif dengan IR, yang akan disampaikan oleh Saudari Dila. Kepada Dila, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang selanjutnya adalah analisis kuantitatif dengan IR.
Nah, dalam pembentukan analisis kuantitatif dengan IR digunakan hukum BIR, di mana absorptivitas molar dapat dihitung pada panjang gelombang tertentu, di mana salah satu komponennya mengabsorpsi dengan kuat, sedang komponen lain lemah atau tidak mengabsorpsi. Hukum BIR tidak dapat digunakan pada nilai absorbansi yang tinggi. Nah, hukum BIR merupakan absorbans dengan rumus log P0 per P dengan radiasi monokromatik berbanding lurus dengan konsentrasi satu spesies penyerap dalam larutan. Sedangkan hukum Lambert merupakan suatu medium penyerapan yang homogen dalam lapisan-lapisan yang sama tebal. Nah, jika digabungkan, hukum Lambert-Beer ini sering dituliskan sebagai berikut. Kemudian, absorpsi cahaya. Proses penyerapan cahaya oleh zat dalam sel sampel. Dari gambar terlihat bahwa zat sebelum sel melewati sampel lebih terang. Yang ini. Setelah melewati sampel, cahaya lebih pudar. Kemudian, absorpsi masih dalam absorpsi cahaya, dalam hukum Lambert-Beer, absorban berhubungan dengan konsentrasi analit, panjang kuvet, dan absorptivitas molar dengan rumus sebagai berikut. Untuk rumus transmitan dengan rumus T sama dengan P per P0. Sedangkan persen transmitan, persen T sama dengan 100 kali P per P0. Kemudian kurva kalibrasi didapat dengan cara menyalurkan nilai log P0 per PT terhadap konsentrasi. Absorban adalah jumlah relatif cahaya terabsorpsi oleh sampel dan berhubungan dengan transmitan. Jika ditulis dalam matematika, maka didapat rumus sebagai berikut. Kemudian analisis kuantitatifnya, yang pertama berdasarkan besarnya harga absorbansi. Yang kedua, perhitungan konsentrasi berdasar pada yang pertama hukum Lambert-Beer, yang kedua penggunaan kurva standar, dan yang ketiga perbandingan dengan standar. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dila yang telah menyampaikan materi yang ke-6. Nah, selanjutnya ada latihan soal yang akan disampaikan oleh Saudari Devi. Kepadanya dipersilahkan. Nah, berikut adapun latihan soal yang harus dikerjakan oleh teman-teman. Nah, latihan soal yang dikerjakan ada 4 soal. Next aja. Nah, soal-soal tersebut harus dikerjakan oleh teman-teman dan dikumpulkan ke kolom masing-masing, kolom yang sudah disediakan. Terima kasih. Baik, teman-teman, itulah yang dapat kami sampaikan mengenai spektra IR. Nah, mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan dapat teman-teman pahami dan dapat teman-teman kerjakan untuk soal-soalnya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.